Namaku Jaka. Aku berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Pengalamanku ini terjadi sekitar 2 minggu yang lalu. Sebenarnya aku tidak percaya adanya makhluk halus. Walaupun ayahku sering dianggap orang lain sebagai sosok orang pintar di daerahku karena keahliannya yang bisa melihat dunia lain. Sampai-sampai tak jarang setiap malam Jumat Kliwon, ayahku selalu membuat sesaji dan berdoa di kamarnya sendiri yang biasanya disebut punden. Meskipun begitu, aku sebagai anaknya tidak terlalu percaya. Karena menurutku, itu adalah hal konyol. Tahun ini aku baru saja lulus sekolah SMK. Dan sekarang bekerja di salah satu perusahaan yang ada di daerah Purwokerto. Meskipun kerjaanku ini hanya sebagai seorang sales, dan saat ini bisa dibilang mencari pekerjaan itu sulit, akhirnya aku tidak terlalu pilih-pilih. Yang penting pekerjaannya halal dan bisa menghasilkan uang sendiri. Hingga sampailah pada hari itu. Ku ingat itu hari Jumat. Aku berkeliling di daerah Baturaden. Ya, seperti layaknya seorang sales, aku berjalan dari rumah ke rumah menawarkan barang yang aku jual. Aku tidak sendiri. Aku ditemani temanku bernama Ade. Setelah cukup lama berkeliling mencari pembeli ke rumah-rumah, aku pun sampai di sebuah desa yang jika dilihat penduduknya tidak terlalu banyak. Rumah-rumahnya berjauhan dan bisa dihitung jari. Sekelilingnya hutan kosong dan lahan-lahan kosong. Ketika itu sudah jam 4 sore. Kami pun masih dengan gigih berjalan mencari pembeli. Sampai ketika kami berjalan, secara tak sengaja dan kami pun tidak sadar, kami melewati salah satu pemakaman yang ada di desa itu. Temanku Ade seketika langsung berjalan agak cepat. Dia bilang takut katanya. Melihat gelagat Ade yang seperti itu, aku pun mengolok-oloknya. Sedikit berteriak karena Ade sudah cukup jauh dariku. Aku bilang, "Woi, Dek, tungguin dong. Santai aja kali. Penakut banget sih. Cuma lewatin kuburan doang. Lagian kan masih terang nih. Woi, tunggu." Begitu teriakku. Karena posisi Ade saat itu sudah lumayan agak jauh di depanku. Aku pun berjalan mengejar Ade. Dari ujung mataku, aku melihat ada tampah yang berisi kopi, rokok, buah pisang,
dan yang lainnya. Berada di salah satu kuburan yang ada di sana. Ya jelas, itu sesajen. Melihat itu, aku jadi teringat. Seingatku, malam tadi bukan malam Jumat Kliwon, tapi kenapa ada yang nyimpan sesajen ya? Iseng, aku pun mendekati sesajen itu. Aku melihatnya dan entah ide dari mana saat itu, aku mengambil pisang yang ada di sesajen itu. Dan membawanya menuju Ade. Dek, tunggu dek. Adek. Nih, gua nemu pisang nih. Lo mau nggak? Ade melihatku dengan tatapan sinis dan agak marah. Dia bilang, itu kan pisang sesajen. Ngapain dibawa? Jangan cari gara-gara. Ade coba mengingatkanku. Dia bilang itu punya orang lain dan memintaku untuk mengembalikannya. Tapi aku tidak mau mengembalikannya. Karena saat itu memang agak lapar. Aku mengupas kulit pisangnya. Tidak pedulikan ucapan Ade lalu memakan pisang itu. Enak. Ade terlihat sangat kesal melihat sikapku. Singkat cerita, waktu pun menunjukkan jam 5:30 sore. Setelah cukup lelah berkeliling, kami pun mengakhiri perjalanan hari itu dan memutuskan kembali ke kantor untuk absen pulang. Ketika di perjalanan pulang, motor yang kami kendarai terasa sangat berat ketika itu. Dan motor pun agak sulit dikendalikan. Berjalan agak oleng dan sangat berat. Kami menghentikan motor dan mencoba mengeceknya. Ternyata ban motornya bocor. Hal itu membuat kami terpaksa turun dari motor dan mendorong motor mencari tempat tambal ban. Ade terlihat masih kesal padaku. Dia bilang, ini pasti karena ulahku yang mengambil pisang di tempat sesajen tadi. Jadinya kami sial. Aku pun bilang pada Ade, Dek, denger ya, nggak ada hubungannya. Pisang yang ada di sesajen, gua makan, terus ban motor bocor. Apaan coba? Emang jalannya aja ini jelek. Ada paku kali tadi, kegeleng.
Udah deh, gak usah mikir aneh-aneh. Udah bantu-bantu nih, dorong. Kami lanjut mencari tempat tambal ban. Singkat cerita, kami menemukannya dan lanjut pulang ke kantor. Kurang lebih sekitar jam 9 malam kami baru sampai kantor. Setelah absen pulang, Ade pamit padaku dan langsung pulang. Karena rumah kami memang tidak searah, jadi malam itu kami berpisah di kantor. Aku pun bersiap pulang. Aku mengecek kondisi motorku. Ban yang tadi sudah ditambal dan segala macamnya sambil dipanaskan. Tak lama, aku pun bergegas pulang. Kebiasaanku ketika pulang mengendarai motor, aku pasti mendengarkan musik untuk menemani perjalanan. Kondisi jalanan malam itu sudah terlihat sangat sepi. Hanya beberapa kendaraan saja yang melintas. Kulajukan motorku dengan kecepatan secukupnya. Ditambah minimnya pencahayaan di jalan, membuatku harus sangat ekstra hati-hati, tidak mengebut. Ya, melaju dengan kecepatan yang wajar saja. Sampai ketika aku memasuki daerah yang kiri kanannya sungai, lagi-lagi aku merasakan motorku kini terasa berat. Semakin lama, semakin berat, semakin kugas. Motor ini seakan tidak ada tenaganya. Bahkan lampu motorku makin lama makin redup. Tak ambil pusing, aku lanjut ngegas motorku meskipun dengan pencahayaan seadanya. Berharap segera sampai di rumah. Sekitar jam 10 malam, aku pun sampai. Begitu sampai, aku langsung bergegas bersih-bersih dan merebahkan badanku di atas tempat tidur setelah itu. Seharian berjalan membuatku sangat lelah. Hingga tak butuh waktu lama, aku pun terlelap. Sampai ketika aku tertidur, aku merasakan seperti ada hembusan-hembusan angin yang sangat dingin. Badanku mulai bergidik, menggigil kedinginan. Ini apa ya? Hal itu membuat tidurku terganggu dan aku pun terbangun. Dan ketika aku terbangun, loh, aku sangat terkejut ketika kulihat aku bukan berada di atas tempat tidur kamarku. Iya, ketika aku terbangun, semuanya sudah berubah. Aku terbangun di sebuah saung yang kecil
dan kulihat di sekitarku, mengelilingiku, batu nisan yang sangat banyak. Aku berada di tengah-tengah pekuburan. Aku coba menyadarkan diriku, menampar mukaku, menyubit mukaku, memastikan ini mimpi atau tidak. Dan sepertinya ini bukan mimpi. Iya, aku berada di pemakaman. Badanku mulai bergetar. Jantungku berdegup sangat kencang ketakutan. Merinding dari ujung kaki hingga ujung kepala. Sampai kulihat di beberapa kuburan terdapat tampah sesajen yang menyala. Iya, menyala seperti ada cahaya temaram berwarna kuning keemasan. Dan ketika kulihat ke salah satu kuburan itu, dari kejauhan kulihat ada sepasang bola api yang sangat terang. Dan saking terangnya membuat mataku silau. Namun ketika ku perhatikan lagi, di belakang bola api yang menyala itu kulihat ada sesuatu yang sangat besar, tinggi, dan sekujur tubuhnya penuh dengan bulu berwarna hitam. Dan ketika ku menengadahkan kepalaku, terlihat ada bola mata merah menyala. Ada sebuah wajah dengan mulut yang bertaring, menyeringai ke arahku. Taringnya sangat panjang. Sosok tinggi besar itu tidak memiliki hidung. Bentuknya aneh, sangat menakutkan. Perlahan dia mulai mendekat. Kakiku lemas hingga membuat badanku gontai dan terjatuh. Aku hanya bisa diam mematung melihat sosok itu. Samar terdengar olehku. Sosok itu berkata, "Kowe ora sopan. Kowe ora sopan. Kamu tidak sopan." Dan ketika itu, tiba-tiba kakiku yang mulai gontai itu terjatuh. Dan aku pun tidak ingat apa-apa lagi setelah itu. Ketika terbangun, hari sudah pagi. Dan kulihat aku masih berada di kamarku, di tempat tidurku. Syukurlah, itu hanya mimpi buruk. Namun seakan-akan nyata ku alami.
Aku pun keluar dari kamar dan bertemu dengan ayahku. Ayahku tiba-tiba berkata padaku, "Dari mana semalam? Kenapa subuh baru pulang?" Hah? Mendengar itu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang ayah maksud. Ayahku bilang, semalam aku tidak ada di kamar dan pagi ini tiba-tiba aku sudah ada di kamar lagi. Ayah mulai bertanya, dari mana dan ada apa katanya. Seakan-akan dia tahu sesuatu. Berarti apa yang kualami semalam itu bukanlah mimpi. Badanku benar-benar tidak berada di sini. Aku pun ceritakan apa yang terjadi padaku. Ayahku bilang aku telah melakukan hal yang tidak sopan, tidak saling menghargai dengan apa yang ada di sekitar, membuat penunggu di kuburan itu marah besar dan menyuruhku untuk segera mengembalikan sesajen yang aku ambil. Siangnya, aku pun diantar oleh ayahku ke tempat sesajen itu. Menggantinya dengan yang baru. Dan ya, bisa dibilang aku pun meminta maaf karena sudah berperilaku sembarangan. Ya, meskipun aku memang orang yang lurus-lurus tidak percaya dengan hal seperti itu, namun aku mengalaminya. Sesajen pun sudah menjadi bagian dari adat untuk beberapa orang yang mempunyai kepercayaan seperti itu. Pelajaran yang kuambil adalah dimanapun kita harus saling menghargai sesama manusia atau makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada kita.